Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Nah, pada hari ini kita melanjutkan pertemuan kita yang selanjutnya mengenai peluang teoritik. Nah, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang peluang empirik ya. Nah, di sini sebelumnya apakah ada yang tidak berhadir pada hari ini? Jawab di kolom komentar ya. Nanti kita lihat siapa yang tidak hadir pada hari ini. Nah, jadi di sini Bapak akan membahas tentang peluang teoritik. Nah, mengenai tujuan setelah menonton video ini agar kalian dapat memahami konsep peluang, menentukan peluang teoritik dari suatu kejadian dan menentukan hubungan peluang empirik dan teoritik. Nah, apa sih peluang teoritik? Nah, peluang teoritik adalah nilai perbandingan antara kejadian yang diharapkan dengan semua kejadian, semua kemungkinan yang akan terjadi. Nah, adapun rumusnya di sini PA sama dengan NA per NS. NA di sini adalah banyak kejadian yang diharapkan. NS di sini semua kemungkinan yang akan terjadi. Jadi pada pembahasan semalam kan kita sudah membahas tentang ruang sampel. Nah, ruang sampel itu sama dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Jadi sama aja di sini NS adalah ruang sampel ya, betul ya. Nah, jadi para siswa di sini jikalau menemukan suatu soal ataupun contoh soal, biasanya dalam praktiknya istilah peluang teoritik biasanya cukup ditulis dengan peluang saja. Jadi jangan bingung ya kalau misalnya dalam soal ataupun contoh soal yang kalian temui nantinya akan ditanyakan misalnya peluang terjadinya mata dadu berjumlah 5. Nah, berapa titik-titik gitu kan. Nah, itu yang ditanyakan adalah peluang teoritiknya di sini ya. Anak-anakku sekalian, kita lanjut. Nah, di sini terdapat contoh. Kita langsung ke contoh saja ya. Kita logikakan sebuah dadu dilambungkan sekali. Nih, jadi ada dadu nih, kita lemparkan sekali. Nah, jadi kalau dadu kita lemparkan sekali, maka kemungkinan yang akan terjadi kan bisa muncul angka 1, bisa muncul angka 2, bisa muncul angka 3, bisa muncul angka 4, 5, dan 6. Ya kan? Kita tidak tahu nih, kita lempar sekali bisa jadi muncul angka 1 kan ataupun angka 6. Jadi kemungkinan yang akan terjadi itu ada 6, ya. Nah, di sini banyaknya kejadian yang diharapkan, peluang muncul mata dadu 3. Nah, jadi di sini dari percobaan semua kemungkinan tadi ada 6, mata dadu yang mata dadu 3 itu ada berapa? Hanya 1 ya. Kemungkinan terjadi. Jadi banyak kejadian mata dadu 3 itu hanya 1. Nah, jadi di sini banyak kejadian itu 1. Terus banyak kemungkinan ada 6 ya. Sehingga kita tuliskan PA sama dengan NA per NS. Ya, NA tadi apa anak-anak? Ya, NA itu banyak kejadian ya, betul. NS itu apa tadi? Banyaknya kemungkinan. Sama dengan kita tuliskan 1/6. Nah, jadi kita temukan peluang munculnya mata dadu 3 adalah 1/6. Nah, yang dari sini ada yang ditanyakan tidak? Bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bahas sama-sama. Ya, kita lanjut. Sebelum kita lebih lanjut ke peluang teoritik, maka kita bahas dulu hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik. Tentunya ada hubungannya ya, pembahasan kita kemarin mengenai peluang empirik. Nah, jadi kita lihat di sini dari penjelasan. Peluang empirik adalah kemungkinan yang dihitung dari suatu kejadian atau percobaan yang ada. Sedangkan peluang teoritik adalah peluang berdasarkan hasil perhitungan ataupun teori. Jadi dapat dikatakan peluang empirik di sini ya anak-anakku sekalian, kita mencoba langsung atau kita percobaan dengan kita langsung seperti itu. Misalnya kita ada dadu nih, kita lemparkan langsung. Dengan percobaan langsung itu berapakah peluangnya? Seperti itu ya
anak-anak. Jadi kalau peluang teoritik di sini adalah peluang berdasarkan hasil perhitungan. Jadi kita tidak usah lagi mencoba secara langsung. Nah, seperti itu. Yang kedua, dengan peluang teoritik kita dapat memperkirakan kemunculan suatu kejadian tanpa harus melakukan percobaan sesungguhnya. Nah, yang seperti Bapak bilang tadi ya, di sini kalaunya teoritik itu nggak usah lagi kita mencoba melakukan dengan benar atau dengan sesungguhnya atau dengan langsung seperti itu. Jadi dengan kita menghitung saja kita sudah mengetahui kemungkinan ataupun kejadian tanpa harus melakukan percobaan secara langsung seperti itu. Nah, semakin banyak jumlah percobaannya, maka nilai peluang empirik akan mendekati peluang teoritik. Nah, di sini terdapat grafik. Nah, di sini kan ada peluang empirik dengan melakukan empirik. Terus ada kita melakukan percobaan empirik ini sebanyak 120 kali. Nah, tadi kita kembali ke contoh yang sebelumnya. Peluang muncul mata dadu 3 adalah 1/6 kan? Nah, di sini kita menggunakan peluang empirik secara langsung dengan 120 kali percobaan kita lempar misalnya gitu. Nah, jadi ada 19/120, ada 20/120 sehingga mendekati ya 1/6 kan? Nih, 19/20, 1/20 mendekati 20/120 sudah 1/6 ya. Sehingga terbukti nih semakin banyak jumlah percobaan yang kita lakukan dengan nilai peluang empirik maka akan mendekati jumlah nilai peluang teoritik juga gitu. Kita lanjutkan. Di sini terdapat contoh soal. Nah, jadi contoh soal di sini seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu. Nah, jadi kita lihat dulu di sini ada 2 dadu. Dadu pertama, ada dadu kedua. Nah, dadu pertama itu kan jumlah mata dadunya ada 6. Nah, jumlah mata jadi kedua dadu juga ada 6 ya. Jadi kita dapat kemungkinan suatu terjadi itu ada berapa nih? 1 2 3 4 5 ada 36 kali ya. Kemungkinan yang akan terjadi itu ada 36. Nah, peluang kejadian yang diharapkan muncul mata dadu kembar. Mata dadu kembar. Nah, kembar di sini kan nih ada 1 mata dadu 1 dengan mata dadu 1, 2 dengan 2 di sini ya. 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5 dan 6 dengan 6. Sehingga kita ketahui banyak kejadiannya itu ada 6 dan suatu jumlah kemungkinannya ada 36 ya. Di sini kita lihat, nah banyak kejadiannya itu ada 6 terlihat dari tabel ya, yang mata dadu yang kembar ataupun yang sama itu ada 6. Dan kemungkinannya ada 36. Kita masukkan PA sama dengan NA per NS sama dengan 6/36. 6 tadi apa Nana? Ya, 6 itu kejadian yang diharapkan. Dan NS itu adalah banyaknya kemungkinan. Sini kita lihat ada 36 kemungkinan. Jadi sama dengan 1/6. Dengan kita membaginya masing-masing bagi 6 ya. 1/6. Jawabannya yang C. Kenapa yang C? Karena C itu cinta. Ya, kita harus cinta matematika ya, anak-anakku sekalian. Nah, kita jawaban yang C karena C itu apa? Ya, cinta. Kita lanjut contoh selanjutnya. Nah, di sini ada seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 1 dadu dan 1 koin logam. Nah, di sini berbeda lagi ya. Ada 1 dadu dan ada 1 koin logam. Nah, kita lihat di sini. Mata dadu ada berapa? Ada 6. Ya, benar. Uang juga ada. Uang koin ini kan hanya terdapat angka dan gambar saja ya. Kita bolak-balik itu kan ada angka dan gambar saja. Hanya 2 ya. Jadi, kita lihat di sini dari tabel di sini, suatu kemungkinan yang akan terjadi itu ada 12 ya. Mungkin saja dari angka dengan 1, gambar dengan mata dadu 1, seperti itu kan seterusnya sampai 12 kemungkinan. Nah, banyaknya peluang terjadi yang diharapkan muncul mata dadu 1 dan mata koin angka. Nah, kita lihat dari tabel. Mata dadu 1 dan angka hanya berapa? Hanya 1 ya. Selebihnya kan tidak mata dadu 1 dan tidak angka saja dari koin itu. Jadi banyaknya kejadian itu 1, banyaknya kemungkinan ada 12 ya di sini. Langsung saja, sama saja kita masukkan ke rumus juga. P
PA sama dengan NA per NS, yang dimana NA tadi banyaknya kejadian dan NS tadi banyaknya kemungkinan. Jadi kita peroleh berapa? 1/12. Jawaban yang mana? Jawabannya yang C. Kenapa yang C? Karena C itu cinta. Iya. Ya, harus cinta matematika kita semua. Lanjut ke contoh soal. Kita banyak saja mencontoh soal di sini ya, agar kita melihat gambaran bagaimana peluang teoretik ini. Nah, sebuah kantong berisi 5 kelereng. 5 kelereng merah, 6 kelereng kuning, dan 9 kelereng hijau. Nah, kalau sebuah kelereng diambil dari kantong tersebut, berarti ada 5 kelereng merah, ada 6 kelereng kuning, ada 9 kelereng hijau. Banyak kemungkinan yang terjadi, berarti kan kita tambahkan saja ya, 5 ditambah 6 tambah 9. Nah, jadi 20 kemungkinan yang akan terjadi jika kita ambil sebuah kelereng dari kantong tersebut, ya enggak? Ya. Terus kejadian yang diharapkan, peluang terambil kelereng kuning adalah, nah kelereng kuning kan di sini ada berapa? Ada 6. Jadi banyak kejadian itu ada 6. Sehingga kita dapat masukkan tadi PA sama dengan NA per NS. Nah, banyaknya kejadian itu ada 6, banyak kemungkinan ada 20. Sehingga 6/20. Masing-masing kita bagi 2, sehingga 3/10. Jawabannya yang C lagi di sini, karena C apa tadi? Cinta. Iya. Lanjut. Contoh soal yang berikutnya. Nah, di sini berbeda lagi soalnya. Nah, karena 3 buah uang logam dilempar bersamaan sekali. Nah, jadi kan logikanya, ada 3 uang logam nih, ada angka dan gambar kan satu uang logamnya. Jadi kemungkinan 3 bersamaan berarti bisa menjadi angka-angka yang keluar. Pertama bisa angka gambar, angka gambar angka gambar gambar kan, bisa gambar angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka. Nah, jadi ada berapa nih? Ada 8 nih kemungkinan akan terjadi dari 3 buah uang logam dilempar bersamaan sekali tadi. Nah, kejadian yang diharapkan, peluang munculnya paling sedikit 2 angka. 2 angka, berarti boleh lebih ya, boleh 2 ataupun lebih, ya kan? Nah, di sini kita lihat angka dengan angka. Ini kan boleh ini ya, lebih dari 2 ya, 2 angka ya. Di sini ada angka-angka gambar, berarti boleh kita ambil angka gambar angka, berarti 2 angka, dan gambar angka-angka, berarti ada 2 angka di sini. Sehingga banyaknya kejadian itu ada 4 ya. Dari kita lempar koin dan muncul paling sedikit 2 angka, berarti ada 4 kejadian. Dan banyak yang kemudian terjadi ada 8. Nah, masukkan saja PA sama dengan NA per NS. NA-nya tadi apa anak-anak? Ya, NA-nya tadi benar ya, banyak kejadian, dan NS ya banyak kemungkinan. Jadi kita tulis ini 4/8. Nah, langsung ada nih jawabannya. Jadi tidak perlu kita sederhanakan ya, karena langsung ada jawaban di sini. Sama dengan B. Ya, benar B. Lanjut. Nah, di sini Bapak memberikan latihan nih untuk para siswa di sini agar bisa berlatih, bisa mampu nggak memahami nggak penjelasan dari Bapak tadi. Nah, di sini ada latihan. Nah, nanti jawabannya akan Bapak tuliskan di kolom deskripsi. Maka kalian coba dulu dan nanti misalnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada seorang melakukan pengundian, menggiringkan 2 dadu, peluang teoretik muncul mata dadu berjumlah 8. Dalam pengundian tersebut adalah, silahkan kerjakan dan tetap jaga kesehatannya, tetap semangat dalam belajar. Jika ada salah kata mohon maaf, nanti kita bahas, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.